Tentukan ya kayak yang KB dan Oji tadi udah bilang, pick nyaman bisa jadi nih utama dari mereka, B. Ya, jujur kalau udah ngomongin pick nyaman udah harus dibawakan ya, karena takutnya keluar dari plan junglernya juga nih, karena Kazuya ini pemain assassin kebetulan. The Mongols ini menyentuh dari Role yang Cara farming speed bisa berpindah tempat nih, nggak cuma dari jungle tapi dari roamer. risky banget dengan adanya buff yang harus mereka mainkan. Cuma Assassin mereka punya plus di mana farming yang cepat. Dan sekarang kita akan coba bahas, oh Hirara. Sudah diamankan posisinya, apakah Hirara akan menjadi sosok jungler kali ini? Cepat, dia itu juga yang bisa jadi masalah ya. Dia bisa keluar dari heavy spin seharusnya. Tapi ya balik lagi nih, untuk farming speed di awal jelas bahkan dimanfaatkan B di kalau kita ngomongin rota dan start dari Lizard. Kalau poin jungle seperti itu. draftnya. Ya mungkin lebih lapu-lapu ini semakin laris untuk di trade. Juga Assassin Jungle yang jadi bait. Masing-masing 5. Pertama kita bersama dengan Ranger Mas dan juga KB. Terima kasih banyak untuk Lem Kocul dan juga tentunya terima kasih banyak untuk Profesor KB yang menemani saya hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak yang sudah ada di kolom komentar. Jangan lupakan kalau ada yang jadi kita langsung tanpa berlama-lama, let's go to the lane after. Ya lebih deg-degan ya, seperti yang Ranger Mas bilang, pusing pala, nggak cuma pusing pala sih, jadinya emang deg-degan. Tapi ada yang cukup menarik di sini, kita bisa melihat Zexaura ternyata startnya dari purple buff. Mungkin tujuannya biar dapetin cooldown reduction juga dan bisa bergerak lebih cepat. Cuma ya mungkin akan lebih sedikit berbeda ya gerakan Kazuya. Di mana Kazuya startnya dari Lizard, yang kemungkinan besar nanti finishnya di menit 1:40-an bakal ada di area EXP. Wah itu tuh permainan dengan falling maple-nya. Dia berusaha mendapatkan satu poin kill Zaura. Tapi jangan lupakan flicker dikeluarkan oleh Axie. Terlalu riskan di depan sana, bisa mendapatkan first blood. Berbahaya sekali, sedangkan Kazuya melakukan cover yang baik dan Aux akhirnya bisa selamat dari cengkraman para pasukan dari tim FUT. Tapi ini adalah sebuah pergerakan yang cukup banyak skill escape yang keluar. 3 bahkan in total, Profesor. Ya 3 ya, dengan Aux flicker juga. Jadi Axie kayaknya emang nggak mau kalah tempo. Tadi niatnya tujuannya pengen dapetin first blood. Tapi ternyata dalam posisi yang cukup aman untuk Zexaura dan juga Aux-nya untuk survive. Nggak ada gerakan apapun lagi setelah flicker tadi sebagai penutup dari Aux. Malah sekarang Zexaura bergerak ke area bottom lane. Mungkin ingin melakukan invade ya kepada RX. Karena satu-satunya gerakan dari Assassin biasanya kalau ada turtle, dia bakal cari target lain dan bakal mencoba untuk mengambil gold laner-nya. Nah ini adalah sebenarnya kesempatan yang sangat besar untuk para pasukan dari The Mongols di arah EXP lane sih, jujur ya. Gue ngeliat punya chance besar banget untuk seorang Paku itu dapetin poin kill. Tapi lihat Zaura di arah bottom lane, almost berhasil mendapatkan first blood-nya. Memang Infernal Torrent ini agak cukup tricky karena jaraknya agak cukup pendek, Profesor. Ya, Tidak jaraknya terukur pendek. lah, bisa gue bilang. Benar. Jadi nggak terlalu terukur. Berbanding terbalik lah. Kalau misalnya kita lihat tuh sama Suyo kan, Soul Server-nya tuh ada jarak yang jelas gitu, Profesor. Ada gambaran lah ya. Ada gambaran, tapi sayang sekali bisa dibilang keuntungan yang dimiliki para pasukan dari tim Mongol sekali ini mereka harus redupkan terlebih dahulu sekejap. Karena dengan ada turtle diamankan oleh para pasukan dari FUT, mereka harus sedikit mulai terkejar dari goldnya. Bukan tertinggal, karena menurut gue 300 gold masih still leading di Mongols, tapi lumayan ke-drag sedikit lah. Oh, ada invade sedikit kayaknya. Karena pasca mendapatkan turtle biasanya teman-teman jungler ini mau invade. Tapi ternyata enggak, Kazuya cuma mau nge-screening aja di bawah. Kayaknya udah terlalu tertekan tadi ya 1 menit terakhir dari RX. Makanya gantian Kay sekarang ini dikejar. Kay tidak memiliki flicker, apakah first blood ditahan dari Kazuya. Di-dive oleh 3 player para pasukan dari tim FUT. Mereka melepaskan kesempatan, tapi ini adalah salah satu permainan yang cukup berat untuk tim Mongols di early. Mereka cukup mengandalkan dari Granger. Dan jungler dari Mongol sendiri, Zaura, ya tidak bisa bermain di early game dengan cepat gitu loh. Mereka harus dengan sabar sampai punya power. Tapi FUT punya power late game yang sangat mengerikan, Profesor. Wah jujur kalau ngomongin late game, Moskov udah nggak ada tandingannya ya untuk di draft ini. Apalagi mungkin ada trade yang terjadi, Kazuya sadar dia terlalu lama di bagian bottom lane. Sementara Mumu langsung coba buat react biar Zexauranya juga clear di bagian top lane, mendapatkan banyak sekali monster jungle. Seperti biasa ya untuk Assassin lawan tank jungle. Kalau tank jungle-nya ngasih pressure ke landingnya jauh, ya udah nanti bakal coba untuk diambil alih ya, bakal cari trade untuk
assassinnya. Dan terbukti di sini Zexaura mendapatkan beberapa monster jungle. Dia mungkin cari teamfight sebagai jawabannya. Flicker for defensive, selamat. Tapi posisi dari para pasukan FUT, mereka mendapatkan sedikit keuntungan dengan tidak adanya tectonic charge atau wall charge dengan Flicker. Jadi punya chance mereka untuk bisa fight di Karena Turtle. Dan gue kalau pakai Hirara, ngeliat ada Atlas, tidak terlalu takut harusnya Profesor. Dia mau masuk juga boleh. Dan kombinasinya kalau tepat, dia bisa balik ke kanan dan bahkan langsung ada Saiki bakal coba ditaksa dengan ada Torrent Moment dari belakang. Double knock server dikeluarkan dan itu dia tectonic charge. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan bahkan 2 Saiki. Kali ini Blast Fest menjadi point kill yang ketiga, Profesor. Wah, ini benar-benar langsung diambil alih. Dan bakal memenangkan teamfight besar barusan dari The Mongols. Mendapatkan 3 kill plus Turtle. Ini bakal jadi hal yang manis banget. Terutama untuk Zexaura. Karena semakin lama dia bermain, levelnya semakin tinggi. Itemnya semakin ready. Dia semakin sulit untuk ditangkap. Jangan lupa Ranger Emas, Infernal Torrent. Ini bakal susah buat ditarget. Dan sementara itu untuk Falling Maple, dia bisa ngasih Immobilize Evac ke siapapun lawan yang di dekat dia. Jadi bener-bener bisa langsung kena banyak target. Dan Kay, jangan lupa dia hero mid game. Jadi mungkin setelah menit yang ke-8 kita harus melihat nih impact dari Kay. Karena dari tadi kita belum melihat point kill dari Kay. Yang tadi bikin action adalah Zexaura, Mumu, dan juga Mikey plus Aux sebagai Grok dengan Tectonic Charge yang emang selalu bisa untuk menciptakan momen bagus. Apalagi kalau ada tembok di sampingnya. Oke. Kalau ngomongin ke arah tembok, itu akan menjadi titik yang penting karena kalau Tectonic Charge bisa dikombinasikan sama double knockout strike, waduh itu benar-benar KO. Dan Saura, dia berani untuk melakukan steal dengan kekuatan yang dimiliki dan itu dia membuat Kazue sedikit bimbang dan gelisah, Profesor. Karena kalau dia buka heavy spin-nya, dari Saura bisa nge-decoy, itu bahaya banget, Profesor. Itu dia ya, decoy, terus kebuang resource skill, terutama yang tadi kita sempat mention soal Fatal Link. Si Zexaura berikan pressure ke Exi, tentunya masih ada Shifting Skies untuk Thunder. Yang kita tahu juga Thunder memberikan efek movement speed dan juga efek imun, sehingga tidak mudah untuk bisa ditarget dengan apapun itu, efek stun atau bahkan immobilize. Alright. Bahkan para pasukan dari tim FUT, kita melihat kali ini mereka terpressure sekali. Mereka memang mendapatkan 1 point kill dari Aux, kalau dapetin Aux, tapi lihat di arah bottom lane, the pressure heavy spear for Tectonic Charge, gak worth it banget. Ini kalau dipaksakan oleh para pasukan dari tim FUT ini gak terlalu worth it kalau mereka gak bisa dapetin turtle-nya. Kenapa? Langsung ada Patalay! Torrent Moment, Wabak Combo Combro di depan sana, Mumu Flick for defensive dikeluarkan. Dan Saura, Hirara yang sulit untuk ditangkap. Tadi bakal coba untuk melakukan sneaky peeky menuju ke turtle. Tapi dengan 5 orang yang masih berkumpul, FUT tidak akan melepaskan turtle terhadap tim Mongols. Oh, udah pasti nih, The Mongols akan sangat rugi ya. Kalau kita ngomongin team fight dan kurang dari segi kuantitasnya. Karena Assassin kan butuh bait, Assassin butuh setup. Tapi ternyata untuk sekarang, untuk bisa masuk, sekedar masuk memberikan pressure aja bakal sulit banget. Dan RX ternyata mendapatkan space-nya pasca adanya point kill yang sangat-sangat manis dari Mikey. Ini lagi ya efek dari Atlas tanpa adanya musuhnya yang pegang Purify. Jadi siapapun yang bisa dia targetkan, dia fataling, itu pasti bakal ditarget. Termasuk juga dengan mid-liner ya kayak Mikey. Atau bahkan Mumu sebagai EXP liner, bisa banget ditarget. Wow, jangan lupakan. Dengan adanya Granger yang bisa snowballing, karena kalau gue lihat dari sisi FUT nggak ada yang sekuat itu. Langsung ada Torrent Moment, langsung dihindari dengan ada Flicker. Mendapatkan 1 point kill. Saura, what are you doing? Masuk terlalu dalam. Dia harus sadar kalau DPS-nya nggak cukup dan dia cukup mengandalkan Gord di early game seperti ini. Wah itu kalau misalkan kita ngomongin memes, gambaran kelamaan keburu diangkat Atlas. Beneran diangkat Atlas. Sebenarnya tadi udah coba buat di untargetable, tapi ternyata nggak bisa. Kita bisa melihat juga bagaimana delay yang dilakukan oleh Bloodsvet. Dia bener-bener nunggu sampai timing dari Hiraranya ketika nggak bisa ditargetin. Dan sekarang ada heavy spin, tech charge, tapi tetap kena heavy spin. Ya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Mongols karena lihat Aux kali ini tertangkap di luar sungai. Sekalipun mau coba di cover, sekalipun bakal coba dihantam balik, damage-nya nggak akan cukup kalau misalnya dari Mikey pun cuma bisa nge-deal damage ke 1 orang di depan. Mungkin lebih wise-nya adalah split push gitu menurut gue. Split push ya, yang mungkin bisa dijalankan dengan metode 4-1. Karena mungkin yang tadi kita sempat singgung juga Ranger Mas bahwa Mongols ini punya K yang bahkan
dari menit kelima kita singgung bahwa Kay harus lebih aktif dalam team fight. Karena emang di sini Kay adalah hero mid game. Sebentar lagi kalau misalkan Moskovnya jadi Trinity duluan, ini akan berbeda ceritanya. Karena belum ada impact yang bisa dijalankan dari point kill yang bisa dicuri oleh Mongols. Jangan lupakan best of one Profesor KB yang terhormat. Ini jangan lupakan di best of one series dan double no! Sayang sekali miss yang dilakukan oleh Mumu tanpa ada following up dan tanpa ada cover, tanpa ada pertukaran. Malah menjadi keuntungan untuk para pasukan dari tim FUT. Lihat di belakang sana menancapkan tembok dan itu dia Moskov sudah mulai menggila. Sekalipun mencoba dihindari Infernator ini tidak bisa dihindari dan dia berhasil dapatkan oleh seorang Saiki. Saiki mampukah berhasil mendapatkan Savage dan ini dia Saiki. Dapetin Savage. Wow, Savage di match pembuka dari wildcard hari yang pertama. Dan bahkan gak cuma itu, lihat keuntungannya yang benar-benar langsung jauh banget. Tentunya dari level terlihat, dari gerakannya juga udah pasti akan lebih nge-press lagi ke area jungle. FUT, sekarang mereka tinggal mengeksekusi bersamaan dengan Lord Tanks to Skypierce. Yang membuat Saiki berhasil mendapatkan Savage-nya dengan sangat-sangat mulus sekali. Tanpa diambil sedikit pun. Kalau kita lihat dari instant replay, semua berawal dari Mumu yang terculik, pick off. Dan bahkan mungkin gak expect kali ya, Mikey dan juga Kay. Dia di flickerin loh sama Saiki, Crimson Beacon. Semua digunakan hanya untuk maju, dive in. Karena emang mau gimana pun, Fishing merupakan hero yang sangat superior sekali kalau misalkan kita udah bermain dengan setup yang manis. Karena dia yang bisa pegangin lini belakang dengan bebas. Ice Queen Won, Ranger Mas. Wow, ini akan menyulitkan terutama bagi Mumu dan juga bagi Aux untuk bisa survive dari kejaran Lantern Flare-nya. Wow, tapi yang mungkin harus coba dicatat ini satu sih Profesor KB. Ini best of one, tidak ada kesempatan untuk kehilangan poin. Tidak boleh ada sedikit pun. Jadi kalau kehilangan dan sangat berat di depan sana, lihat ditutup jalannya Saura. Dengan para pasukan dari tim FUT mereka standby on position. Saiki di pembuka nih, dapetin Savage from sampean. Gokil sih untuk Saiki ya. Emang bener-bener dapetin banget timingnya. Dan ternyata untuk sekarang kalau kita lihat dari gerakan defense nih, tinggal Dipaksa? nungguin aja sih. Belum. Wow, dapetin heavy spin. Oh, heavy spin? Dapat follow yang tidak bisa banget target untuk segera Irax. Tapi lihat Fatalay! Berhasil meratakan para pasukan dari tim Mongols. Ratatatata. 3 pemain hilang, ter-takedown di depan sana dan bahkan lihat apa yang dilakukan Kauzi. Body block from Kazue di depan. 1 heavy spin memancing tectonic charge, tapi itu tidak mengenai siapapun. Dan lihat, Zaura bahkan sekalipun dia di dalam sana mencoba untuk melakukan clear dengan sangat cepat, tapi RX punya finishing strike. RX bisa selesai damage ke belakang dan dapetin turret kah? No way, always. Lagi-lagi selalu almost is never enough. Ya, tapi yang udah enough ya, kayaknya stack Skypierce dari Saiki 80 soalnya. Nih siapapun target dia, mau itu front line, mau itu back line akan semakin lebih mudah untuk dieksekusi. Dan emang harus nungguin dulu nih untuk di bagian Lord, di top lane. Mungkin bakal di split di bagian bawahnya. Metode 4-1 bisa dijalankan atau bahkan 3-2 dari FUT. Karena keuntungan ketika lagi dalam keadaan winning condition, itu open map tuh jadi lebih mudah dan melakukan formasi 3-2 tuh jadi lebih gampang juga. Apalagi Moskovnya punya damage. Sekalipun ada yang coba buat react dengan metode yang sama ya, formasi 3-2, tapi pasti FUT bakal ngeladenin tim fight-nya dan bakal melanjutkan tim fight tersebut dengan sangat-sangat cepat. Kayak gini posisinya RX dan juga Bloodsfat akan mencoba untuk nge-clear di bagian bawah agar nanti ketika Lord muncul, ya mereka tinggal nge-push aja di bawah dengan slow minion push. Dan nanti mereka akan bermain di bagian top lane untuk bisa mendapatkan Lord dengan gratis. Lord dengan gratis, ini menurut gua tim Mongols tidak akan melepaskannya Profesor KB. Cuma reaction dari FUT sih sangat penting di sini. Kenapa gue bisa bilang Mongols tidak akan melepaskannya? Lihat ada 2 mata di depan sana. Itu terlalu riskan Profesor, kalau mereka bakal coba dibalikin keadaan itu riskan sekali. Dan informasi yang didapatkan adalah zoning out dari Saiki terlalu sakit. Rotasi juga tidak ada. Coba ngelihat minimap, kalau Hiraranya tetap di arah bottom lane, ini pasti Lord yang Ya Lord free ya, apalagi kita lihat Saikinya juga pegang purple buff. Jadi untuk ngepoke lini depan gak bakal ragu. Mana consumption-nya juga udah pasti bakal lebih hemat. Sebenarnya Zexaura hanya bisa mendapatkan French buff saja.
Ini sebagai kompensasi yang jujur tidak terlalu adil ya Ranger Emas ya, karena lihat hampir 70% map benar-benar dikuasai oleh FUT dan The Mongols. Mereka hanya bisa melakukan defense dan berharap Mikey mendapatkan Kamehameha ke target yang banyak sehingga FUT tidak bisa melakukan push. Hanya itu winning condition dari The Mongols untuk melakukan defense-nya. Ditambah dengan satu catatan slow push di 2 lane, bahkan 3 lane ini berbeda slow push. Mereka benar-benar ingin memproduksi terhadap minion lebih banyak lagi. Mereka ingin membuat super minion ini bergerak menuju ke arah base mereka. Jadi tidak selesai dengan sangat cepat. Tapi di belakang sana para pasukan dari tim FUT tidak tinggal diam. Dengan 5.000 gold difference yang sudah mereka pegang, Zaura menjadi target utama. Dalam bottom lane tidak bisa dibendung. Tidak ada holy defense. Dan bahkan di minion daerah mid lane bergerak secara bersamaan memasuki Basuret. Meanwhile dari top lane, lihat. Minion wave juga beradu di depan sana. Coba pertama sudah mempoin langsung ada Fatal Link. Tuan Moment have a spin. Mengkunci Zaura sekali dengan Inferno Moment. Tapi lihat di belakang sana. Kay berhasil selamat survive. Bahkan tidak ada satu buah point kill pun. Tapi setidaknya at least yang tidak bisa dibendung adalah seberapa kuat dari seorang Saiki. First damage dari RX dengan Win of Nature yang fokus ke arah Basuret. Minion telah mulai memasuki Basuret. Zaura mengejar ke arah RX. Sadar akan hal tersebut. Zaura kali ini tidak memiliki damage yang cukup dan bakal hilang oleh Saiki. Looking for wipeout. Fokus ke arah base-nya. FUT take the key. Walaupun dengan Hirara, tapi ternyata The Mongols masih belum mampu untuk meng-overwhelm bagaimana kejutan dari FUT. Jujur, Kazue bermain dengan sangat-sangat manis di sini, tapi nggak cuma itu. Pemanfaatan dari space-nya juga tidak disia-siakan oleh RX. Hal inilah yang membuat kerjasama dari FUT terlihat sangat-sangat manis. Bagaimana tidak? Detail demi detail, early demi early, step by step, bermain dengan pelan tapi pasti. Dan tidak melupakan Saiki. Salah satu nama yang selalu disinggung sama Ranger Emas tadi, selalu di-mention dan selalu di-shout out dengan Sky Pierce yang sudah sangat dominan. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa kita bisa melihat kokohnya ya dominasi dari early game sampai dengan di end game tadi. Yes, itu dia game yang pertama Lim Koco. Saiki Iya. Masidar. Iya. Saiki ya, player satu-satunya nih dari FUT Esports yang dia berbeda kewarganegaraan. Tapi Savage di hari pertama wildcard FYP seminggu dapat lah ya. Tapi ya jelas lah, karena memang permainannya tadi flawless banget dari teman-teman FUT. Semua yang diinginkan mereka tuh mereka bisa dapetin. Dan mungkin satu question buat kalian para caster, apakah memang Chusin ini bikin Hirara susah ngapa-ngapain? Kalau gue pribadi enggak, tapi memang sulitnya Suksina, itu banget loh. Oh, karena ada kan pertama kalinya juga loh. Aja nih. Sebuah catatan. Tapi Mungkin ya setupnya draftnya diperkuat agar tidak perlu menunggu untuk menuju ke game-game selanjutnya. Karena ingat best of one. Nanti takutnya The Mongols sudah sadar nih, Bang Oji nih. Jadi kita salahnya di sini. Tapi kan kita nggak ketemu. Cuma eksekusinya kayak kurang mantep gitu loh, Be. Aduh, ini yang sempat kita singgung juga gak sih? Kay dengan Sky Pierce, tapi ternyata tidak ada dampak sama sekali di mid game. Dan itu yang biasanya mungkin kita obrolin juga ya berkali-kali ya. Ya Kay yang mungkin punya Sky Pierce harus join secepat mungkin untuk teamfight. Karena kalau enggak nanti pasti bakal repot di teman-temannya. Teman-temannya bakal kekurangan damage, mereka juga bakal susah buat ngelakuin reaction. Inilah dampaknya. Ketika di menit yang ke-9 tiba-tiba ada gerakan, terus Swift Trinity-nya juga udah dekat. Kayak itu deh alasan kenapa teman-teman dari The Mongols gak bisa untuk menjawab gerakan SOD tadi, plus adanya Crimson Beacon yang langsung mengunci lini belakang karena kayaknya tidak ada damage. Ya, terus ada tectonic charge yang miring dikit nggak ngaruh. Tapi mungkin ngelihat dari counter setupnya emang bagus banget nih. Wardnya nggak bisa gerak dan gue bingung dari konsep Mumu Be Pakitonya. Lebih ke buat musingin lane aja tapi kayak nggak pusing juga. Nah, kalau udah ngomongin Pakito udah pasti ya kita punya Master Pakito di sini karena kebetulan ada Ranger Emas. Tapi emang terlihat sih Ranger Emas kita nggak ngelihat objektifnya juga yang didapat sebenarnya di sini. iya, lihat mau apa permainannya, split push gak bisa, nggak ada main.
Mereka make a move untuk ganking nggak ada. Jadi berat sekali Lim menurut aku. Sebentar, tahan sampai situ. Saya mau mempertanyakan statement barusan. User Pakito Ranger Emas maksudnya gimana, Be? Itu dulu, Ya, itu walaupun dulu yang mungkin kita bisa pertanyakan. walaupun mungkin saya melihat ada Granger dari Ranger Emas tadi mirip sih sama Kay. Emang maksudnya mungkin kurang aktif ya, dan aktifnya di laning sendiri. Ya, mungkin Pakitonya sih sebenarnya lebih bagus, orang ini di samping saya orang lebih bagus Lim. Cuma jujur benar kayak yang tadi Lim bilang, walaupun mungkin kita pun tidak setuju soal Pakito Ranger Emas ini, tapi emang terbukti nggak ada ruang sama sekali sih di situ. Sih. Ya nggak perform ya. Tuh, Hmm. Tasi. Hatalarımız var. Daha iyi olacak. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu kadar. It was good to play the first match, and we also win the first match. That's also make us very happy, and we love the city, and we want to go to the main stage. We did Okay. little mistakes, but we will fix them in the next matches. And we're excited to see your next few matches. Now, your first opening match here, it looked like a little bit of a revenge story because technically they were the ones to knock you out at M7 Swiss stages. How does it feel to find this win against them? Mutlu hissediyorum çünkü gerçekten geliştiğimizi hissettim. Yeni rosterımızla beraber daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. M7'den sonra kendimizi geliştirdik ve gerçekten bunun karşılığını görmek beni çok mutlu ediyor. Kendilerine çok saygı duyuyorum. We respect them, but we changed our roster, and now I feel like we really improved ourselves from last tournament, and we are also happy about it. We also respect them too. We're seeing that. We're seeing that. A very decisive victory there in that first game. Now, we have a question from Mirko. I think you're familiar with him. He's asking, were you surprised with the hero Yavaş dönüyor ormanlara. up against V? We will win today. Ranger Emas tolong, bukan Paris. Ya Pari. kan katanya Itu Paris. dia. Di depan Tapi sini ternyata juga. pernah Tadi ada yang jualan krosong lewat. ada tadi. Krosong anget, krosong anget. Krosong. Gitu. Dia dadakan juga dia ada